Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nih, bisa diulang ya? Bisa. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Ramadan 14 Ramadan 1443 Hijriah, kita bertemu kembali di bukber Karib yang bertema Kurama. Dengan temanya Kurama. Kurama itu apa sih? Jadi kuatkah ukhuwah Ramadan. Salah ya? Gue bisa dari Bapak Ketua bisa disampaikan apa Kurama itu? Kan ini udah ada MC-nya, ngapain jadi ketua? Biar ada jokesnya. Oh, jokes. Tak perlu berlama-lama menjelang buka puasa. Mari kita tutup hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Selanjutnya saya diminta kepada Ustaz Iqbal untuk memberikan kultum. Ustaz, kalau megang dua itu oke nggak? Dua-duanya dipegang. Ada lagi HP-nya? Oh, pegang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak ada suara ini. Agak bergema jadinya. Mau pakai atau enggak? Enggak usah. Yang mana tadi? Yang record aja. Ya, alhamdulillah kita berkumpul kembali di bulan yang mulia, dipertemukan di bulan yang mulia. Alhamdulillah dari sekian banyak bulan yang ada, bulan Ramadan jadi bulan yang Allah muliakan. Dan semoga kita yang ada di dalamnya juga termasuk orang-orang yang Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada sosok yang berakhlak Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga tercurah pula kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebetulnya mulai acara jam berapa? Saya lihat di acara ada agenda games dan lain sebagainya, ternyata memang baru mulai. Memang baru mulai. Oh, 2. Oh, di tadi. Siap. Tadi alhamdulillah saya kira akan terlambat. Saya mendadak jadi pembalap tadi. Pas nyampe sini pas jam 17.00. Alhamdulillah. Berarti ini bagian daripada pertanda semoga Allah mudahkan pertemuan kita. Amin. Agak terkejut, saya kira cuma sebagian, ternyata ini seperti disewa full ya. Ya, semoga tempat ini makin berkah, mendatangkan kebaikan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi temanya apa teh? Kurama ya. Saya baru tahu sekian detik yang lalu. Oh, itu ternyata temanya. Alhamdulillah, Ramadan bagian daripada media ukhuwah juga, persatuan. Ada yang mengadakan semacam bukber, ada yang mengadakan reuni, ada yang mengadakan perkumpulan yang nggak jauh biasanya dari bukber. Nah, pernah ditanyakan juga ke saya, Ustadz, apa hukumnya bukber tapi nggak tarawih gitu? Saya bilang itu dua hal yang berbeda ya. Sama kayak orang nanya, Ustadz, apa hukumnya orang sholat tapi habis itu bermaksiat? Itu dua hal yang berbeda. Artinya bukber bagian daripada media untuk bersilaturahim, berkumpul, berbagi kebahagiaan, berbagi makanan gitu ya.
Berbagi banyak hal yang sifatnya berbagi dan mempersatukan. Adapun masalah tarawih hal yang berbeda tentunya, sehingga nggak bisa disangkut pautkan orang bukber lantas nggak tarawih, orang bukber lantas, itu ada dua hal yang berbeda. Nah, sehingga perlu adanya keseimbangan antara baik yang sifatnya bukber ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah ya. Nah, untuk masalah Ramadan itu sendiri, Masya Allah ya teman-teman, di siang hari kita puasa, di malam hari kita mendirikan qiyamnya gitu kan. Nah, makanya dalam hadisnya itu dua versi dengan dua lafaz yang mirip banget. Man shoma Ramadana dengan man qoma Ramadana. Siapa yang puasa di siang hari dan siapa yang qoma Ramadana, mendirikan malamnya. Makanya malam ini luar biasa teman-teman. Kalau seandainya ngelihat Ramadan dengan malam yang lainnya, itu beda banget. Itu beda banget. Nah, makanya pas malam Ramadan ada yang namanya tarawih. Seminimal-minimalnya orang tarawih biasanya kan mendirikan malam Ramadan. Ada yang 8 plus 3, ada yang 20 plus 3, ada yang cuman 4 aja isya. Itu pun kalau ingat gitu. Sekalinya ditanya kenapa nggak tarawih, imamnya terlalu cepat gitu kan. Tapi jadi alasan aja sih itu. Itu gambaran baik yang 8 plus 3 atau 20 plus 3 sama-sama ada dalilnya. Tenang aja. Mau teman-teman ikut yang 20 silakan. Riwayatnya dari As-Sa'ib bin Yazid dalam riwayat Al-Muwatta. Itu dikatakan kami melaksanakan tarawih 8 plus 3 di masanya Umar, kata As-Sa'ib bin Yazid. Tapi uniknya dalam riwayat lain, As-Sa'ib bin Yazid juga orangnya sama. Dia bilang pada masa Umar kami melaksanakan tarawih sebanyak 20 rakaat plus 3. Nah, akhirnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penafsiran. Ini bukan kontradiktif, tapi memang keduanya ada di masanya Umar, termasuk di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana menyikapinya? Jika rakaat tarawihnya lebih banyak, kata Ibnu Hajar, maka bacaannya diperpendek. Diperpendek bukan dipercepat ya. Saya soalnya pernah nemu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu dikebut banget ya. Dikebut banget ya. Malah pernah juga beberapa hari lalu saya di Depok, imamnya baru takbir untuk tasyahud akhir, Allahu Akbar. Saya bangun juga kan tuh. Allahu Akbar, baru at-tahiyyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ngejarnya? Belum selesai baca. Dan itu main kejar-kejaran. Jadi imam ruku, kita mau ruku, Allahu Akbar, dia udah itidal. Sami Allahu liman hamidah. Kita mau itidal, dia sudah sujud. Kita baru nuduk mau sujud, dia udah duduk antara dua sujud. Itu melelahkan. Balapan. Jadi Masya Allah ya. Itu fenomena yang ada. Makanya kata Ibnu Hajar, kalau memang rokaatnya banyak, bacaannya diperpendek, bukan dipercepat. Kalau rokaatnya sedikit, bacaannya sedikit diperpanjang. Nah, versi panjangnya ulama terdahulu sama versi panjang kita beda ya. Kalau panjangnya kita mungkin juz 30 juga udah lumayan gitu. Kalau seandainya mau diselesaikan. Tapi buat ulama terdahulu enggak. Makanya uniknya gini teman-teman. As-Sa'ib bin Yazid ada dua riwayat tadi ya, bilang 8 plus 3. Satu riwayat lain 20 plus 3. Tapi ujungnya sama. Ujung hadisnya sama. Kata As-Sa'ib bin Yazid di ujung hadis, dua ujung hadis tersebut, keduanya mengatakan apa? Setelah membaca Al-Fatihah, imam itu membaca 100 sampai 200 ayat. Sampai-sampai ada di antara kami yang sengaja membawa tongkat untuk tumpuan berdiri. Yang tadinya sebenarnya jalan biasa aja, cuman karena tahu ini bakalan lama nih. Jadi sahabat juga manusia ya. Asal jangan bersandar aja, nyari sandaran. Jadi sengaja ada yang sengaja bawa tongkat biar bisa tahan lama. Kata Sa'ib, kami membaca 100 sampai 200 ayat. Dan tidaklah kami keluar kecuali di ambang waktu fajar. Nah, jadi mau 8 yang 20, dua-duanya sama-sama keluar barengan. Unik ya? Unik kan? Saya kira itu sesuatu yang sifatnya masa sih bisa seperti itu. Ternyata pas saya ke Mesir itu
kejadian seperti itu teman-teman. Jadi di Mesir itu ada Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir, itu melaksanakan tarawih 20+3. Masjid Al-Azhar kan besar tuh. Di seberang jalannya ada jalan raya besar. Di seberang jalannya itu ada masjid besar juga namanya Masjid Hussein. Karena di dalamnya ada makam Sayyidina Hussein. Katanya sih kepalanya aja, badannya di Karbala, wallahu a'lam. Tapi yang jelas poin pentingnya adalah dua masjid ini cuma disekat sama jalan raya aja. Kalau di kita mungkin ibarat Masjid Istiqlal dengan katedral gitu ya, hanya dipisah jalan raya aja. Bedanya kalau ini dua-duanya masjid dan masjid besar. Di Masjid Al-Azhar itu 20 rakaat plus 3. Tapi di Masjid Hussein 8 rakaat plus 3. Uniknya mereka selesainya hampir berbarengan. Cepat berarti Ustadz, Masjid Al-Azhar selesai jam 11 malam. Jadi jam 11 malam selesai. Kok bisa jam 11 malam? Karena isyaknya 8:30 teman-teman. Ini beruntung banget nih kalau di Indonesia. Saya bahagia sekali sebagai masyarakat Indonesia dengan waktu puasa yang lebih sedikit. Karena di Mesir itu lebih lama, sekitar 3:30 sampai jam 3-an itu sudah mulai azan subuh. 3:30 standarnya kurang lebih. Azan maghribnya jam berapa Ustaz? 6:30 sampai jam 7 malam kurang lebih. Lebih enak di Indonesia ya. Kemudian adzan isyaknya 8:30. Adzan isya 8:30, selesai tarawih jam 11 malam. Dari masjid ke rumah belanja dulu buat siap buat siap sahur ya. Di jalan ya bersih-bersih sampai rumah jam 12 lah dengan embel-embelnya. Jam 12 sampai rumah, jam 2, 2:30 harus sudah sahur lagi. Makanya saya pernah 1 tahun di Mesir itu tidur dalam 1 Ramadan cuma 1 malam aja. Pernah mengalami. Sisanya Ustaz ya, sisanya tidur. Itu gambaran luar biasanya perjuangan di luar sana saudara-saudara kita dalam melaksanakan puasa. Poin pentingnya apa? Kembali lagi ke tadi, baik yang 20 ataupun 8 teman-teman, poin terpentingnya adalah bagaimana kita menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bukan soal siapa cepat ya. Siapa cepat. Karena kan katanya 20 banyak gitu, tapi cepat sekali. Nah, itu bermasalah juga kalau terlalu cepat. Nah, poin pentingnya adalah bagaimana setiap tarawih kita, ibadah kita, mau ibadah malam ataupun siang, pastikan maksimal niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan tema tadi ya, tentang ukhuwah. Ini uniknya. Di Indonesia mungkin masih belum secara terbuka secara utuh seluruhnya menerima perbedaan yang ada. 8 sama 20 ya. Mikirnya kan kamu mah jamaah 8 aja gitu ya. 20 aja. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pernah kejadian di wilayah saya gini teman-teman. Di tempat itu sholatnya 20. Pas 8 rakaat ada yang pulang. Pernah menemukan kayak gitu? Ya. Ada yang pulang. Tiba-tiba ada jamaah yang nyeletuk. Oh itu pulang tuh nggak diakui sama yang 20, nggak diakui sama yang 8 gitu. Unik ya. Padahal di Al-Azhar seperti itu teman-teman. Ini luar biasa ya. Di Al-Azhar kan tadi 20 plus 3. Tapi setelah 8 rakaat ada jeda kultum. Kultumnya bukan kuliah 7 menit, kuliah terserah antum. Karena 30 sampai 1 jam lamanya. Setelah 8 ada kultum. Kenapa ada kultum Ustaz? Supaya yang 8 rakaat katanya bisa keluar tanpa perlu berdesakan. Itu luar biasa tuh ukhuwahnya. Jadi gimana kita menghadirkan persaudaraan dengan erat, menghadirkan persaudaraan di tengah perbedaan yang ada. Nah ini perlu kita hadirkan dan memang mesti paham ilmunya. Karena biasanya kalau yang mudah berantem itu karena nggak paham ilmunya teman-teman. Saya sama istri saya tahlilan, istri saya nggak pernah tahlilan, tapi anteng-anteng saja, biasa aja tuh. Keluarga istri saya itu mewajibkan celana di atas mata kaki, saya di bawah mata kaki. Tapi biasa aja. Kenapa bisa biasa aja? Karena ketika mereka tanya, saya tahu jawabannya. Artinya apa? Penting menambah pengetahuan Islam kita sehingga tidak mudah timbul adanya perselisihan. Mudah ya? Nah, kalau mudah apanya?
Ketika kita sudah memahami Islam lebih dalam, maka perbedaan pendapat itu kita bisa menerima. Nah, itu. Kok sunyi sekali? Tepuk tangan dong. Nah, itu luar biasanya ya, Masya Allah, dalam Ramadan ini, maka jadikan ini momen terbaik untuk terus memperbaiki diri teman-teman. Karena untuk proses puasa itu bagian daripada latihan menahan diri. Kita tahu ya, puasa itu pasti menahan diri dari banyak hal, makanan, minuman, meskipun sudah sangat menggoda di belakang sana gitu kan, jadi background lagi, gitu kan, yang nontonnya jadi agak salah fokus pasti kan. Tapi gambaran bahwasanya puasa mengajarkan kita untuk menahan diri. Kenapa sih menahan diri teman-teman? Karena banyak permasalahan hidup yang muncul diawali atau disebabkan, faktor utamanya disebabkan karena nggak bisa menahan diri. Benar nggak? Nggak bisa menahan emosi, nggak bisa menahan amarah, nggak bisa menahan rasa sedih, nggak bisa menahan luapan, dan seterusnya. Nah, puasa ini sebenarnya bagian daripada latihan di situ. Sehingga permasalahan hidup apapun teman-teman, ketika kita udah dilatih untuk bisa menahan diri, lebih enjoy itu, lebih nyantai. Oh, si fulan ini katanya ngomongin saya, oh ya udah, nanti klarifikasi gitu kan, biar dikira pejabat. Diedit. Nah, itu kan Kalau ingat. itu gambaran ya, gambaran bahwasanya Ramadan melatih kita dalam banyak hal, beneran serius, melatih kita dalam banyak hal. Makanya baik dari ukhuwahnya tadi ya, baik dari persaudaraannya, baik dari hal-hal yang sifatnya pengetahuan itu mesti ditingkatkan terus. Makanya puasanya kita beda dengan puasa orang non-muslim. Nah, ini penting juga, non-muslim juga banyak yang puasa ya. Beberapa waktu sebelum Ramadan itu saya sempat ngisi pengajian karyawan. GM-nya atau manajer utamanya itu non-muslim. Ini unik juga. Dia non-muslim, tapi mengikuti dari awal sampai akhir. Perempuan pula. Perempuan, dia GM-nya di situ, karyawannya semuanya muslim kecuali dia pemimpinnya. Pimpinan perusahaannya non-muslim. Nah, uniknya dia ikutan dari awal sampai akhir. Kenapa saya melihat dia itu sesuatu keunikan? Karena beberapa kali saya mengisi kajian, biasanya pimpinan itu izin di tengah acara. Gitu ya. Itu Masya Allah, beliau dari awal sampai akhir ikut. Dan sesi tanya jawab, dia nanya. Dia nanya, apakah satpam itu boleh tidak sholat Jumat? Nah, karena dia bilang, saya merasa bersalah ketika karyawan saya tidak bisa menunaikan ibadahnya dengan baik. Itu luar biasa. Ini non-muslim ya. Non-muslim. Akhirnya saya jelaskan dan seterusnya. Kemudian beliau akhirnya menyampaikan, begini Ustadz, masalahnya karyawan di sini kadang tidak Jumatan, kadang tidak puasa pas Ramadan. Saya sampai bilang ke mereka, kalian daripada kayak gitu mending ikut saya ke gereja katanya. Akhirnya semua karyawannya ketawa. Saya bilang saat itu, teman-teman mending puasa dan Jumatan ya, jangan ke gereja tolong ya. Jangan ke gereja, saya bilang. Dia juga ketawa. Artinya gambaran apa? Gambaran bahwasanya puasa itu tidak hanya sebetulnya dilakukan oleh umat muslim. Non-muslim juga banyak yang puasa. Tapi ada hal yang membedakan antara puasanya kita dengan mereka. Apa bedanya Ustadz? Kalau mereka mungkin puasa untuk kesehatan. Ada yang puasa untuk diet, puasa untuk pola makan dan seterusnya, macam-macam. Tapi seruan puasa bagi orang Islam, orang yang beriman, di akhir ayatnya kita hafal semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Saya pernah ngisi kajian juga di pengajian dan ada lagi-lagi sempat ada non-muslimnya di situ sekitar 4-5 orang. Untuk kajian campuran, ada orang Islam, ada non-muslim. Saya kaji di situ tentang takwa. Saya bilang tujuan takwa dalam Islam sebetulnya adalah kebahagiaan untuk kita. Karena apa? Karena Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kita semua hafal ya ayatnya. Sering setiap Jumat kedengeran tuh. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Seorang yang bertakwa,
Allah langsungnya akan bimbing jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga, nggak pernah ia sangka-sangka. Artinya apa? Allah pengen ngasih jalan kita supaya takwa. Sabar dulu, sabar supaya takwa. Pas sudah takwa, Allah kasih jalan keluarnya. Apapun masalahnya. Jadi kunci takwa itu bahagia. Selesai ngisi kajian, teman-teman, ada seorang bapak-bapak menghampiri saya. Ustadz, saya ini Tionghoa sebetulnya, dan Muslim saya itu. Saya sering dengar kajian tentang takwa itu, orang Islam bilang takwa, sering saya dengar. Tapi saya baru paham sekarang bahwa ternyata tujuan takwa itu bahagia ya. Dalam hati saya kalau diterjemahkan takwa bahagia kurang pas juga sih, tapi oke lah gitu. Ya oke lah, karena memang itu tujuan utamanya. Rentetan dari setiap ketakwaan yang diserukan adalah supaya kita sebenarnya menemukan jalan keluar kebahagiaan dalam setiap masalah hidup kita. Makanya teman-teman, apapun kondisinya sekarang nih, ada yang bekerja, ada yang usaha, ada yang mungkin masih kuliah, ada yang mungkin masih SMA, saya kurang tahu juga. Pasti pernah mengalami masa di mana teman-teman menemukan suatu persoalan yang besar ya dalam hidup. Masalah yang luar biasa yang bahkan kita nggak tahu solusinya apa. Nah maka ketika itu terjadi, hal yang pertama mesti direnungkan, mungkin bukan rencananya yang kurang matang, mungkin bukan planningnya yang kurang mantap, mungkin bukan strateginya yang kurang bagus, tapi mungkin kita kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jalan keluar nggak kelihatan, jalan keluarnya jadi nggak kelihatan. Maka Masya Allah, dengan puasa itu salah satu media pijakan utama kita bisa menggapai takwa. Maka semoga kita yang ada di tempat ini termasuk orang-orang yang meningkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa? 17.40. Sekarang 17.30. Nah, itu ya gambarannya pentingnya takwa, pentingnya puasa dalam kehidupan kita. Dari awal tadi ya, dari awal jadikan Ramadan kita sebagai media untuk menambah pengetahuan kita. Teman-teman yang mungkin selama ini nggak tahu soal permasalahan rukun sholat, gara-gara ada tarawih super cepat, jadi belajar tuh, oh rukun sholat ternyata niat, oh mesti berdiri kalau yang mampu, oh Al-Fatihah itu bagian daripada rukun juga. Oh ternyata sujud harus tumakninah, ruku harus tumakninah, i'tidal harus tumakninah, itu bagian dari rukun juga. Oh ternyata takbiratul ihram yang selama ini kita tahu itu takbiratul ihram rukun, bukan ngangkat tangannya yang rukun, tapi melafazkan Allahu Akbarnya yang rukun. Jadi kalau seandainya teman-teman ngangkat tangan tapi nggak takbir, angkat aja, itu belum tertunaikan rukun sholatnya. Jadi senam ya? Jadi kayak senam ya? Jadi kayak senam, betul. Pernah juga kan di Amerika tuh ada yang sholat, ada orang yang ikuti di belakangnya. Selesai ditanya, yoga katanya. Karena dikira gerakan yoga. Jadi dia di tempat umum, dia sholat, sosial eksperimen biasa. Orang Amerika unik-unik kan. Dia sosial eksperimen di jalan, pinggir jalan, dia dia sholat, di belakangnya ada yang ikutan. Ada yang ngikutin, tapi sambil diliatin gerakan-gerakannya. Selesai ditanya, yoga katanya. Jadi dikira yoga gerakan. Nah itu perbedaannya di situ, bacaannya diperhatikan, Allahu Akbar itu bagian dari rukun ya. Tasyahud itu juga rukun teman-teman. Jadi ketika teman-teman Allahu Akbar tuh, at-tahiyyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu harus dibaca, itu rukun. Jadi mau imamnya udah salam, biarin aja, kita selesaiin dulu. Karena kan gak ketinggalan jauh tuh. Beda halnya dengan Al-Fatihah, ini beda ya. Kalau Al-Fatihah, imam ruku, kita ikut ruku, tinggalkan bacaannya. Jadi ini penting juga. Ustadz, kalau saya belum selesai Al-Fatihah, karena ini pernah kejadian. Saya waktu masih SMA nanya ke Ustadz saya, Ustadz, kan Al-Fatihah itu rukun. Kalau saya belum selesai bacanya, imam sudah ruku, gimana? Mungkin karena memang pengetahuan beliau demikian adanya, beliau katakan, selesaikan Al-Fatihahnya. Akhirnya saya coba praktekkan. Imam ruku masih mulai biasa nih. Imam i'tidal mulai gelisah kan. Imam sujud, aduh kayaknya tinggalin juga akhirnya. Ini penting, kalau Al-Fatihah
Imam ruku sudah tinggalkan, tidak ada lagi kewajiban bagi makmum untuk membaca. Termasuk dalam mazhab lain bahkan makmum dihukumi sunnah membaca Al-Fatihah. Meskipun mayoritas ulama di Indonesia mewajibkan. Beda wajib anak sama rukun ya. Rukun tidak ditunaikan, batal sholatnya. Tapi kalau wajib sholat, tidak ditunaikan, sholatnya tidak batal. Tapi dianggap berdosa kalau sengaja meninggalkannya. Tuh, bedanya. Makanya nanti mungkin teman-teman kalau baca buku fikih, rukun sholat, terus berikutnya wajib sholat, itu beda. Kalau rukun tidak ditunaikan dia batal, kalau wajib tidak ditunaikan dengan sengaja berdosa, tapi tidak batal sholatnya. Nah, dalam hal ini makmum ketika Al-Fatihah tertinggal sudah ruku. Itu sepakat ulama madhab Syafi'i. Kemudian untuk tasyahud dari at-tahiyatul ya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu rukun tasyahud. Berikutnya rukun salawat. Yang rukun mana Ustaz? Allahumma sholli ala Muhammad titik di situ. Wa ala ali Muhammad berarti bukan rukun Ustaz, bukan. Jadi secepat-cepatnya imam tarawih minimal teman-teman baca sampai situ baru salam. Minimal. Oh, pantesan selama ini cepat banget. Ternyata imamnya baca sampai situ aja. Itu pentingnya. Sebetulnya diselesaikan lebih bagus tentu sunnah ya. Termasuk salam, itu salam pertama yang rukun. Assalamualaikum, itu paling pendek. Assalamualaikum warahmatullahi, itu standarnya. Nah, Ramadan jadi media teman-teman untuk mengkaji lebih dalam pengetahuan Islam. Ada kejadian-kejadian unik, jadikan ini media. Oh, ini harus dikaji nih, seru kayaknya, gitu kan? Ketika ada kejadian apa lagi, oh ini seru nih buat dikaji. Artinya kejadian-kejadian unik di Ramadan jadikan media untuk menambah pengetahuan. Kedua, dengan luasnya pengetahuan pasti akan semakin lapang hati dengan adanya perbedaan. Tahu perbedaan yang sesuai dengan standar syariat dengan perbedaan yang memang menyimpang. Beda ya teman-teman ya. Beberapa waktu lalu sempat ramai soal perdukunan. Rame. Gara-gara ada seorang ustadz S3, doktor ya teman-teman. Dia menjadi murid salah satu dukun berkedok wali. Ini ramai. Kalau teman-teman cari beritanya sangat mudah, insya Allah. Nah, ini mesti dibedakan antara perbedaan pendapat yang kita bisa berlapang dada dengan perbedaan pendapat yang memang ini menyimpang. Cara taunya gimana Ustadz? Pertama, memang kita mengkaji. Kedua, kalau memang kita punya keterbatasan, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu kalau kamu nggak tahu. Itu simpel. Dari penambah ilmu pengetahuan, mudah melapangkan hati di tengah perbedaan, sehingga terjalin ukhuwah dengan sebaik-baiknya. Maka dengan terjadi ukhuwah, peningkatan ibadah, peningkatan pengetahuan, insya Allah semoga awal pesan puasa yang Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, betul-betul kita rasakan. Di Ramadan sudah siap, sudah gapai ketakwaan dengan sebaik-baiknya, bulan Syawal tinggal dieksekusi. Apanya dieksekusi Ustaz? Menurut ulama kita, bulan Syawal adalah bulan sebaik-baiknya untuk menikah katanya. Kok tiba-tiba menikah? Jauh banget materinya. Ini gambaran aja ya, banyak hal yang bisa dilakukan di bulan Syawal. Salah satunya ada yang menikah di sana. Salah satunya ada kebaikan berupa berbagi dan seterusnya. Salah satunya dan seterusnya, banyak bulan Syawal bisa diisi dengan kebaikan. Bahkan ulama kita mengatakan tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah di bulan Syawal. Perhatikan diri dia. Kok diperhatikan? Gimana maksudnya? Karena orang yang berhasil mendapat Lailatul Qadar pasti akan lebih baik setelah Ramadan meninggalkannya. Jadi orang yang lebih baik tuh dari sebelum-sebelumnya. Tadinya mungkin yang ke masjid jarang-jarang mulai sering tuh. Tadinya mungkin yang kalau bicara asal mulai agak dikendalikan tuh, karena 1 bulan penuh berusaha menahan diri. Tadinya mungkin yang yang jarang sholat jadi agak lebih sering tuh, agak lebih sering berproses belajar. Tadinya yang mungkin Al-Qur'annya sudah berdebu jadi mulai sering tuh dilihat-lihat.
Dari hal yang sederhana ya teman-teman. Teman-teman kerja, usaha atau apapun, sisihkan waktu sebaik mungkin untuk baca Quran. Sedikit aja. Mau kerja nih, sebelum naik motor atau sebelum naik mobil, lihat dulu aplikasi Quran. 1 ayat aja baca, 1 ayat aja. 1 ayat, oh tutup lagi. Nyampe tempat kerja, tempat kuliah, buka dulu, oh baca 1 ayat, baru mulai belajar atau baru mulai kerja. Ada istirahat, break, buka lagi, minimal 1 ayat aja, minimal. Artinya dari kebiasaan sederhana ini melahirkan insya Allah kebaikan yang besar di kemudian hari setelah Ramadan meninggalkan kita. Banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa ditingkatkan, dan semoga di akhir nanti setelah Ramadan pergi meninggalkan kita jadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing dengan teman-teman sekalian. Mungkin nanti saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab ya. Silakan.